Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 11/4. Saya ingin melanjutkan pembuatan video, yaitu saya ingin menjelaskan tentang peradaban Inka. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada letak geografis dan kondisi alam. Peradaban Inka berkembang di wilayah pegunungan Andes di bagian barat Amerika Selatan. Wilayahnya meliputi daerah yang sekarang menjadi Peru, Bolivia, Ekuador, Chili bagian utara, dan Argentina bagian barat. Ibu kotanya adalah Cusco, yang disebut pusat dunia oleh orang Inka. Ciri geografis pentingnya itu terletak di pegunungan tinggi Andes dengan medan yang sulit, jurang curam, dan udara tipis. Tidak memiliki roda, ternak besar penarik beban, atau sistem tulisan seperti bangsa lain. Namun mereka berhasil membangun sistem jalan pertanian dan pemerintahan yang luar biasa maju untuk ukuran zaman itu. Yang kedua ada asal-usul dan perkembangan sejarahnya. Yang A, asal-usul bangsa Inka ini menurut legenda, bangsa Inka berasal dari Dewa Matahari atau Inti. Dewa Inti mengutus Manco Capac dan Mama Oklo, sepasang suami istri ilahi, untuk membangun peradaban di bumi. Mereka menetap di lembah Cusco dan menjadi leluhur bangsa Inka. B, awal pembentukan kerajaan. Sekitar tahun 1200 Masehi, bangsa Inka mulai membangun kota Cusco di lembah Andes. Awalnya hanyalah kerajaan kecil di sekitar Cusco. C, masa kejayaan. Masa kemasannya itu terjadi pada pemerintahan Pachacuti Inka Yupankui pada sekitar 1438 hingga 1471 Masehi di bawah Pachacuti dan penerusnya Tupac Inka Yupankui Huayna Capac. Kerajaan Inka berubah menjadi imperium besar atau Tawantinsuyo. Artinya empat suku yang bersatu. Wilayahnya ini membentang lebih dari 4.000 km dari Ekuador di utara hingga Chili di selatan. Mereka memiliki sistem pemerintahan, jalan raya, pertanian, dan administrasi yang sangat teratur. D, keruntuhan peradaban. Pada tahun 1532, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro yang datang ke Peru. Saat itu Kekaisaran Inka sedang lemah karena perang saudara antara dua putra Raja Huayna Capac, yaitu Atahualpa dan Huascar. Pizarro menawan Atahualpa, menjarah emas, dan menaklukkan kerajaan. Tahun 1533 peradaban Inka secara resmi berakhir. Yang ketiga, pemerintahan dan politik. Kekaisaran Inka adalah monarki teokratis absolut, artinya raja dianggap sebagai keturunan langsung Dewa Matahari atau Inti. Raja disebut Sapak Inka, berarti Inka yang agung. Sapa Inka memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan agama dan ekonomi. Struktur pemerintahan terorganisasi dengan baik. Kekaisaran dibagi menjadi 4 wilayah utama atau suyo. Tiap wilayah dipimpin oleh gubernur yang dianggap apu. Di bawahnya ada kepala provinsi, kepala suku, hingga pemimpin keluarga. Semua penduduk diwajibkan untuk membayar pajak tenaga kerja atau mita, bukan pajak uang. Yang keempat ada kehidupan sosial dan ekonomi. Dari struktur sosialnya itu, yang pertama itu ada Sapa Inka. Raja dan keluarganya dianggap suci. Yang kedua ada bangsawan dan pendeta, mengatur pemerintahan, agama, dan pendidikan. Yang ketiga ada petani dan pekerja atau Ailu, masyarakat biasa yang bekerja untuk kerajaan. Yang keempat ada budak dan tawanan perang, bekerja di tambang atau proyek kerajaan. Masyarakat Inka hidup secara komunal atau gotong royong dalam kelompok yang disebut Ailu yang berbagi tanah dan hasil bekerja bersama. Yang B, kehidupan ekonominya itu pertanian adalah sumber utama ekonomi. Mereka menanam jagung, kentang, quinoa, kapas, dan koka. Karena lahan pegunungan sempit, mereka menciptakan sistem terasering atau anden, yaitu sawah bertingkat di lereng gunung. Mereka juga memiliki sistem irigasi dan kanal air yang canggih. Peternakan ilama dan alpaka digunakan untuk transportasi dan sumber wool. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar barang karena tidak ada uang logam. Yang kelima itu ada kehidupan agama dan kepercayaan. Agama bersifat politeisme, percaya banyak dewa, tetapi Dewa Matahari atau Inti dianggap yang paling penting. Dewa-dewa penting lainnya itu ada Pakamama atau Dewa Bumi, Ilapa, Dewa Petir dan Hujan, Viracoaca, Dewa Pencipta Alam dan Semesta. Mereka
percaya pada kehidupan setelah mati dan melakukan mumifikasi atau pengawetan jenazah. Terutama untuk bangsawan, upacara keagamaan melibatkan persembahan hewan, makanan, dan kadang manusia untuk menjaga keharmonisan alam. Yang berikut ada kuil matahari atau Korikanka di Cusco adalah pusat keagamaan utama. Para pendeta memiliki peran penting dalam menentukan waktu panen dan upacara keagamaan melalui pengamatan bintang dan matahari. Yang keenam ada kebudayaan dan ilmu pengetahuan. A. Arsitektur dan teknik. Arsitektur Inka terkenal dengan batu besar yang disusun tanpa semen, namun begitu rapat hingga tidak bisa diselipkan selembar kertas. Contohnya itu ada Machu Picchu dan Sacsayhuaman dan Ollantaytambo. Mereka juga membangun jalan raya raksasa atau Kapaknan sepanjang kurang lebih 40.000 km yang menghubungkan seluruh kekaisaran. Di sepanjang jalan terdapat pos pengantar pesan atau kaskui, semacam kurir lari cepat. Yang B. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan sistem hitung dan pencatatan bernama kuipu atau tali simpul berwarna digunakan untuk mencatat pajak, populasi, dan hasil panen. Menguasai astronomi untuk menentukan musim tanam dan keagamaan. Selanjutnya ada ahli dalam rekayasa pertanian dan hidrologi. Keterampilan dalam pembuatan tekstil dari wol, ilama, dan alpaka sangat tinggi. C. Kesenian. Seni berorientasi pada alam dan agama. Membuat patung baku, tembikar, dan perhiasan logam dengan pola geometris. Warna-warna cerah digunakan dalam tekstil untuk menunjukkan status sosial. 7. Peninggalan penting peradaban Inka. Machu Picchu, kota suci di puncak gunung, simbol kecerdasan arsitektur Inka. Yang kedua ada kuil matahari atau Korikanka, pusat ibadah dewa inti di Cusco. Yang ketiga ada kuipu, sistem pencatatan dengan tali simpul. Yang keempat ada sistem pertanian terasering, efisiensi pertanian di daerah pegunungan. Yang kelima ada Kapaknan, jaringan jalan raya lintas Andes. Yang keenam ada tekstil wol, alpaka, dan ilama, menunjukkan tingkat seni dan teknologi yang tinggi. 8. Penyebab kejatuhan peradaban Inka ini perang saudara antara Atahualpa dan Huascar yang melemahkan kerajaan. Penaklukan oleh Spanyol Francisco Pizarro pada tahun 1532. Penyakit cacar dan flu yang dibawa bangsa Eropa menewaskan jutaan penduduk. Kelemahan teknologi militer, tidak memiliki senjata api, kuda, atau besi. Eksploitasi emas dan perak oleh penjajah menyebabkan keruntuhan ekonomi dan budaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.